besar Laznas Dewan Dakwah, beserta semua jamaah yang mengikuti program kajian kita pada pagi Ramadan. Tema kita kunci menggapai keberkahan Ramadan. Berkah sudah jadi bahasa Indonesia. Ada yang menyebutnya berkah, ada yang menyebutnya semoga barokah. Secara bahasa artinya adalah onta yang turun ke tanah. Misalnya saya punya tanah, sahabat punya tanah, jamaah punya tanah. Tanah kita ini sama, tapi ada onta yang turun ke tanah saya. Otomatis tanah saya ini lebih baik. Kenapa? Karena kalau ada onta yang datang ke tanah saya, maka dapat susu onta, dapat daging onta, dapat tulang onta, dapat, mohon maaf, kotoran onta untuk pupuk. Jadi maka barokah selalu diartikan ziyadatul khair. Ada tambahan kebaikan. Kita sama-sama punya tanah, tapi tanah saya lebih baik. Itu asal kata baraka ya beruku. La ya beruku ahadukum kama ya berukul ibilu. Janganlah kamu turun seperti turunnya onta. Jadi secara bahasa apa hubungan turunnya onta dengan barokah? Karena kalau onta turun di tanah kita ada tambahan kebaikan. Barokah juga diambil dari kata birkah yaitu kolam. Saya punya tanah, Ustadz punya tanah, jamaah punya tanah. Tapi tanah saya ada kolamnya. Itu tanah itu ada ziyadatul khair, ada tambahan kebaikan. Karena kalau di tanah saya ada kolam, otomatis pas hujan turun nampung air, ada ikannya, ada tanam-tanaman yang tumbuh. Kalau di gurun pasir, siapa yang punya kolam air itu oase. Hewan-hewan akan datang, burung-burung akan minum, ikan menjadi sebuah ekosistem alam yang cantik, pemandangan indah, dan dapat memenuhi segala keperluan. Ini secara bahasa kata barokah. Adapun secara istilahnya adalah ziyadatul khairi, adanya tambahan-tambahan kebaikan, yang membuat orang yang mendapatkan kebaikan itu menjadi lebih baik secara agama. Karena ada juga secara ekonomis dia baik, rezekinya banyak, tapi pakai narkoba. Secara umur dia sehat, umurnya panjang, tapi justru buat maksiat, itu bukan barokah. Jadi kita sudah paham. Lalu bagaimana dengan penggunaannya dalam Al-Quran? Nabi Isa menyebut dirinya wa mubarakan ainama kuntu. Saya ini dimanapun saya berada selalu ada barokah, ada keberkahan-keberkahan. Selalu ada tambahan kebaikan. Abdul Somad ada, Ustadz ada, tapi ada Nabi Isa di situ. Dia lebih baik. Kenapa? Karena Allah berikan dia kebaikan sehingga sekelilingnya mendapat kebaikan, keberkahan. Misalnya yubriul akmaha wal abrasa, dia bisa menyembuhkan orang penyakit kusta, sakit lumpuh, wa yuhyil mauta, bisa menghidupkan orang mati, tapi bukan dia. Itu bisanya itu dari Allah. Biiznillah, karena izin Allah. Bukan dianya Allah, dia manusia, dia bukan Allah. Lalu kemudian tentang Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Sekelilingnya kami berikan keberkahan. Ada kelebihan-kelebihan kebaikan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Nabi-nabi hijrah ke sana. Nabi Ibrahim dari Babilonia ke Palestina. Nabi Musa dari Mesir ke Palestina. Nabi Isa memang dia lahir dan besar di Palestina. Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Palestina, lalu kemudian ke Sidratul Muntaha. Jadi kebaikan. Nah, kita kalau makan, kita ingin ada kebaikan dalam makanan itu. Maka kita minta barokah. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau kita melihat ada orang nikah, kita ingin orang nikah itu punya kebaikan lebih dari orang lain. Maka kita ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Anaknya lahir, kita ingin anaknya itu punya kebaikan lebih dari anak-anak yang lain.
Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Ada orang umurnya bertambah, kita ingin kebaikan dia lebih dari umur orang lain. Barakallahu laka fi umrik. Jadi barokah tambahan kebaikan. Ilustrasinya begini. Botol minuman isinya 600 ml. Itu tidak bisa ditambah. Kalau ditambah tumpah. Kalau botol diisi air, harganya Rp5.000. Tapi kalau ziyadatul khair, tambahan berkah-berkahan, diisi air zam-zam, itu bisa ratusan juta lipatannya. Kenapa? Ongkos ke Makkahnya. Orang akan amat sangat senang dikasih air putih biasa dengan air zam-zam, dengan botol yang sama, kadar yang sama. 600 ml air. Kalau diisi madu, harganya sudah beda lagi. Begitu juga dengan umur kita ini. Barakallahu laka fi umrik, semoga umurmu bertambah. Umurnya tetap 63 tahun. Tapi yang satu ini hafal Quran, menyantuni anak yatim, ngaji. Itu ada tambahan keberkahan. Ini saya jelaskan dulu makna berkah. Supaya kita tahu yang mau kita dapatkan itu apa. Nah, sekarang Ramadan. Semua manusia di dunia ini berada di dalam Ramadan sekarang. Mau yang ateis, mau yang agnostik, mau yang kafir, mau yang muslim. Sekarang dia sedang berada di Ramadan. Apakah dia dapat kebaikan Ramadan? Tidak. Jadi kalau kita mau mendapat keberkahan, kebaikan di dalam Ramadan, Ramadannya sama nanti. 30 hari atau 29. Tidak kurang, tidak lebih. Tapi apakah ada yang dapat kebaikan lebih? Oh iya, jelas. Jadi cara menggapai keberkahannya bagaimana? Pertama, ilmu. Sebab kalau kita tidak tahu ilmu berkah ini, ya kita cuek-cuek aja. Mahasiswa beda perlakuannya kepada rektor. Yang satu datang cium tangan, hormat, takzim. Tapi yang satu cuek aja. Kenapa? Mahasiswa yang hormat, cium tangan, takzim. Ini mahasiswa lama yang sudah tahu ini rektor. Mahasiswa baru cuek aja. Mana dia tanya, siapa itu tadi? Itu tadi Pak Rektor. Apa? Oh, ternyata itu Pak Rektor. Kenapa yang baru ini tidak hormat? Tidak tahu. Itulah pentingnya tahu. Mencari tahu. Apa itu Ramadan? Itulah makanya kajian-kajian itu ikut. Jadi yang pertama, cara meraih keberkahan Ramadan adalah tahu dulu. Ada ilmu tahunya. Karena orang yang tidak tahu, dia akan tidak, bagi dia tidak, bukan sesuatu yang spesial. Yang kedua, setelah tahu, ada keinginan untuk mendapatkan yang diketahui tadi. Saya tahu itu ustadz. Oh, dia ustadz, saya mau kenalan. Saya tahu itu artis tobat. Oh, artis tobat, saya mau wawancara. Saya tahu dia itu rektor. Oh, saya mau minta tolong. Saya tahu dia itu pejabat. Ada keinginan untuk mendapatkan apa yang ada di dalam Ramadan. Ingin dapat Lailatul Qadar, ingin dapat kemuliaan tarawih, ingin dapat kemuliaan. Yang ketiga adalah merasa bahwa ini kesempatan terakhir. Dalilnya shollu sholatal muwaddi'. Kalau kamu sholat, sholatlah seakan-akan sholat terakhir. Jadi kalau sholat subuh tadi, terakhir. Tarawih tadi malam, terakhir. Tarawih nanti tetap ada, tapi kita belum tentu ada. Lalu kemudian yang keempat adalah ada target yang mau dicapai. Target kita ini apa? Yang mau saya capai ini apa? Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kamu minta kepada Allah, mintalah firdaus. Targetnya itu firdaus. Surga jannatul firdaus, surga tertinggi, yang paling tinggi, tempat paling mulia. Jadi masang target itu target tertinggi. Khatam Qur'annya berapa kali? Kemudian i'tikafnya berapa malam? Tarawihnya lengkap dengan tausiahnya berapa? Satu hari ada tausiah subuh, ada tausiah duha, ada tausiah kultum zuhur, ada tausiah
menjelang berbuka, ada tausiah menjelang tarawih, ada tausiah i'tikaf. Dapat berapa pertemuan. Jadi ada target-target yang mau dicapai. Sehingga ketika itu tercapai, maka insya Allah keberkahan-keberkahan Ramadan itu bisa kita dapatkan. Dan perlu dipahami berkah ini sesuatu yang sifatnya gaib, tidak kelihatan. Bukan sesuatu yang bisa diukur dengan zahir. Oh, ini orang kaya, duitnya banyak, jabatannya tinggi, berarti hidupnya berkah. Kalau begitu rakyat jelata yang miskin susah, berarti tidak berkah. Tidak begitu. Jadi kita dikeluarkan dari pandangan yang bersifat materialistik, kebendaan, kepada pandangan yang lebih bersifat spiritualistik, spiritual, sesuatu yang batin. Karena dalam Islam kita sangat tidak boleh mengukur sesuatu dari zahir, dari fisikly. Allah la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak menengok bentuk tubuh kamu. Wala ila suwarikum, rupa kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, hati kamu. Kalau standarnya fisik, berarti orang yang berat badannya bertambah itu lebih berkah daripada yang keluar Ramadan badannya kurus. Mohon maaf, jangan tersinggung. Jadi tidak begitu cara pandangnya. Setelah Ramadan, sholatnya lebih rajin, ke masjidnya lebih awal waktu, sedekahnya lebih kencang, sabarnya lebih kuat. Nah, itulah keberkahan-keberkahan Ramadan. Karena proses pelatihan. Kenapa dia lebih peduli, lebih suka menyalurkan zakatnya ke Dewan Dakwah? Karena dia tahu ini akan disampaikan ke suku terasing pedalaman. Suku Talang Mama, suku Akit, suku Laut, Anak Dalam, suku Kubu, saudara-saudara kita di timur. Karena dia sudah tahu hakikat hawa nafsu. Setiap sore, semua mau dia makan, semua mau dia minum. Tapi ternyata begitu azan maghrib berkumandang, hawa nafsu itu tidak ada apa-apanya. Ingin sepatu mahal setelah dimiliki malah diinjak. Ingin baju mahal setelah dimiliki terasa nggak ada apa-apanya. Ingin mobil mahal setelah dimiliki, cantik indah sebelum dimiliki. Maka kalau kita sudah tahu hakikat hawa nafsu, kita melihat dunia ini ya seperti setengah sayap nyamuk saja, tak ada apa-apanya. Man arafat dunia hanan alai. Siapa yang tahu hakikat dunia, maka dunia ini ringan bagi dia, tak ada apa-apanya. Di Ramadan inilah kita diingatkan tentang itu. 30 malam dia di tarawih, witir, ayatnya panjang. Proses pembiasaan diri, keluar dari Ramadan, keberkahan-keberkahan itu dia dapatkan. Berkah awal bangun malam karena sahur. Berkah sholat ke masjid, subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih berjamaah. Membiasakan diri i'tikaf berlama-lama di dalam masjid. Berbagi, buka puasa, sedekah, wakaf, infak, zakat. Karena harta sudah tidak bersarang dalam hatinya. Memupuk kepedulian sosial. Cerdas emosional, tidak suka ngamuk-ngamuk, marah-marah. Karena di bulan puasa, zat gulanya rendah, emosinya naik, lapar, tapi dia dilarang untuk marah. Cerdas secara emosional, matanya terkontrol, telinganya, otaknya. Merasakan muraqabatullah, perhatian Allah, karena sedang puasa itu semuanya takut. Takut lihat, takut dengar, takut langkah, takut pegang, takut mikir, takut suuzon, dan lain sebagainya. Jadi saya kira sebagai pengantar dialog kita sudah masuk jam 8.30, setengah jam lebih kurang materi, dengan lambat juga tadi kita mulai, kemudian kita lebih banyak interaktif. Demikian Al-Mukarram, Ustaz, jazakumullah khairan, saya kembalikan ke moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya atas tausiah yang disampaikan. Tadi ada beberapa poin terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk menambah kebaikan pada diri kita. Di antaranya harus memiliki ilmu, kenal dengan Ramadan, kemudian ada jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir, dan harus ada target dari kita ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi silakan kepada Bapak Ibu peserta Zoom yang pada pagi hari ini ingin bertanya kepada Al-Ustadz
guru kita Ustadz Abdul Somad LCMA PhD. Silakan dituangkan di dalam pesan yang ada di Zoom ini, nanti akan dipilih oleh tim kita. Nah, selanjutnya kita akan saksikan bersama-sama video dakwah pedalaman, termasuk juga bersama dengan guru kita, Al-Ustadz Abdul Somad, ketika kita masuk di beberapa wilayah pedalaman di Indonesia. Silakan host ditampilkan videonya. Saya habis 2 hari pulang, mereka tinggal di dalam pedalaman sana. Bayangkan, 5 jam dari sini darat, 7 jam sampai ke dalam, mereka tinggal di dalam. Kita doakan mereka istiqomah insyaAllah. Kita lepas mereka dengan bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jarak yang ditempuh ke pedalaman Dusun Ngoyo lebih kurang 60 kilo atau dalam waktu 7 jam. Dan perjalanan itu sangat mengesankan. Di sana terdapat banyak lumpur-lumpur, becek, dan banyak juga batu-batu yang ada di jalan di sana. Pernah terjadi pembunuhan di tetangga kampung, namun mereka tetap semangat dalam belajar di sini. Barang-barang kita sering hilang, terutama kita waktu jemur gitu. Di sarung 6 tinggal 1. Mereka sudah mulai ceria ya, sudah mulai ngaji, sudah mulai ketawa-ketawa, bahkan mulai semangat kembali insya Allah. Pada tahun 86 kita buat Yayasan Al-Ma'hadul Islami, pesantren pertanian ini, atas restu Allah Yarham Muhammad Natsir, Ketua Dewan Dakwah Pusat. Ketika anak-anak belajar, yaitu nggak ada lampu dan susah untuk beli buku dan alat tulis lainnya, kemudian yaitu sinyal untuk komunikasi yaitu juga nggak ada di sini. Waktu saya datang ke sini itu saya harus berjalan kaki sekitar paling sedikit 12 kilo. Selokan ada di tengah jalan yang harus kita lewati setiap hari kadang dalam mengajar atau mengisi taklim. Jauhnya mereka dari sumber informasi Islam. Penduduknya yang mayoritas Muslim, namun sangat memprihatinkan. Mereka di sini belajar hanya kelas 1 sampai kelas 3 saja. Coba aja lihat tanahnya. Jadi yang tumbuh di sini cuma jagung juga kurang bagus. Dan yang bisa bayangkan sayur 5 hari itu kan dari pertama mungkin di Mogiri sudah agak kering, terus hari pertama dipanggang semakin kering, hari keempat, kelima apalagi. Cuma walaupun Cigelis, yang namanya Ci itu air, ketika terjadi kemarau itu susah air juga. Bahkan masyarakat situ pun kalau mencari air 15 kilo, 10 kilo sampai 15 kilo ke bendungan Karangates. Saya tidak mandi selama 1 minggu gitu. Jadi memang dikarenakan di sini itu airnya itu langka dan memang mahal. Memikirkan bagaimana
masjid tersebut supaya selesai. Jalan saya hampir nangis, saya nggak belum buka, belum sahur. Tapi kasihan dengan umatnya. Saya diajak اشرح صدري قرآن املأ قلبي. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwasanya Dewan Dakwah Islam Indonesia sejak pertama kali didirikan tahun 1967 telah mengirimkan dai-dai ke pedalaman sampai dengan hari ini. Dai-dai yang dikirimkan ke pedalaman alumni Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir, mereka harus bertugas 2 tahun masuk ke dalam hutan, tinggal di dalam hutan, membina masyarakat yang ada di pedalaman Nusantara. Kalau saya tanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin hadir pada Zoom ini, apakah bapak-bapak, ibu-ibu bersedia untuk dakwah di pedalaman 2 tahun? Rasanya agak berat. Kenapa? Karena mungkin ada yang kerja di kantor, ada yang berdagang, kemudian ada yang ngurus suami, ngurus anak, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kami mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu para muhsinin untuk membantu dakwah di pedalaman, walaupun tidak langsung ke pedalaman. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, menjahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang menyiapkan perbekalan bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah, walaupun fisik tidak sampai di medan juang, tapi bekal mereka berikan, maka insya Allah pahala sama dengan yang berjuang. Bapak Ibu mungkin tetap ada di kota, di ruangan ber-AC, di depan laptop, sedang berbisnis, sedang berdagang, sedang ngurus suami, tapi pahala bisa tercatat di Nias, bisa tercatat di Mentawai, bisa tercatat di Talang Mama, bisa tercatat di NTT, di Maluku, bahkan Papua, karena Bapak Ibu mendukung dan membekali para dai yang berjuang di pedalaman. Dengan apa kita membekalinya? Allah berfirman, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan hendaklah kamu berjihad di jalan Allah dengan harta-harta terbaik yang kamu miliki dan dengan diri-diri kamu. Maka kalau fisik kita belum bisa ke pedalaman, minimal kita sisihkan sebagian harta kita, zakat kita, infak kita, sedekah kita untuk membantu dai-dai yang berjuang di pedalaman. Pertanyaan yang sering muncul, Ustaz, uangnya untuk apa? Jadi Bapak Ibu para muslimin, dai-dai yang kita kirimkan ke pedalaman, saat ini sudah dihitung ada sekitar 600 dai yang tersebar di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai dengan Papua. Setiap bulannya dai-dai tersebut kita kasih mukafa'ah, dapat biaya hidup, dapat uang saku. Satu dai sekarang kita bekali 1,5 juta rupiah. Jadi kalau 1 tahun, satu dai itu memerlukan dana kurang lebih hampir 20 juta rupiah. Saat ini ada 600 dai yang sedang berjuang di pedalaman. Kali 1,5 juta. Jadi setiap bulan itu kurang lebih Dewan Dakwah mengirimkan dana 900 juta untuk 600 dai yang berjuang di pedalaman Nusantara. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin Allah titipkan harta lebih kepada bapak ibu, bisa ikut membantu dakwah di pedalaman, dapat pahala sama dengan yang didapatkan oleh dai di pedalaman Nusantara, walaupun tidak ke pedalaman. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Saya kirim 1,5 juta per bulan. Jadi 1,5 juta per bulan selama 12 bulan, berarti Bapak Ibu telah turut berdakwah di pedalaman selama 1 tahun. Ustadz, saya belum mampu Pak Ustadz untuk membiayai 1,5 juta. 1 juta bagaimana? Boleh, 1 juta silahkan. Atau ada 3 orang, 500.000, 500.000, 500.000. Dapat juga 1,5 juta untuk 1 dai per bulannya. Bahkan kata Rasulullah SAW pesankan kepada anaknya Fatimah radhiyallahu anha, wahai anakku, peliharalah dirimu dari api neraka. Bayangkan anak Nabi Muhammad SAW dipesankan oleh Nabi, peliharalah dirimu dari api neraka. Fatimah bertanya,
Ya Rasul, dengan apa kami memelihara diri kami dari api neraka? Apa kata Rasulullah? Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Peliharalah dirimu dari api neraka walaupun dengan bersedekah sebutir biji kurma. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebesar apapun infak yang kita berikan di jalan Allah, membantu perjuangan dakwah ini sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Yang jelas Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai menginfakkan harta yang paling kalian cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan Bapak, Ibu-ibu, para muslimin yang tergabung di dalam Zoom ini yang ingin sama-sama dakwah di pedalaman, silakan berinfak, berzakat, bersedekah di nomor rekening yang telah disediakan di Zoom ini. Kalau mau tanya terkait dengan nomor kontak dan lain sebagainya, mungkin nanti host akan sertakan nomor kontak untuk konfirmasi. Ustadz, saya mau ikut 100.000 tiap bulan. Ustadz, saya mau 500.000. Ustadz, saya mau 1 juta. Jadi silakan nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang siap untuk membantu perjuangan dai di pedalaman. Insya Allah, janji Allah, matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang berinfak di jalan Allah, membantu para dai di antaranya, seperti kita menanam sebutir benih. Tumbuh batang, kemudian tumbuh ranting. Jadi ada 7 ranting, kemudian kata Allah, tiap ranting ada 100 buah. Jadi ada 700 buah. 700 kali lipat kebaikan yang Allah lipat gandakan bagi orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan kami buka kesempatan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang siap untuk berdakwah di pedalaman dengan zakat, infak, dan sedekahnya. Baik, kita sapa lagi Ustadz Abdul Somad, guru kita. Buya. Baik, Ustadz. Ya, jadi kita lanjut ke sesi tanya jawab sampai nanti akhir sesi kita mohon kesediaan dari Buya untuk menutup dengan doa. Jadi ada beberapa pertanyaan ini yang telah dipilih oleh host kita, Buya. Ya. Pertama dari Alfian. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Bagaimana cara menghilangkan was-was dalam sholat? Mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Was-was berawal dari tempat wudhu. Hadis tentang was-was datang berawal titik. Pertamanya, maka dianjurkan menggunakan sendal di dalam tempat wudhu. Karena nanti kalau percikan air seni itu ke lantai, kaki tidak pakai alas, di situ was-was pertama datang. Wudukmu batal, wudukmu, kata setan. Maka dianjurkan untuk memakai. Setelah wuduknya selamat, tadlik, diusap semua, siku sampai dibuka cincin, dibuka ini cincin, dibuka, diputar-putar. Lalu kemudian dari mulai wudhu ke sholat itu jangan lagi tasbih, menjalin jari jemari, membunyi. Tidak. Tapi justru setelah berdoa, asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah waj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikal sholihin. Bertasbih, bukan tasbih. Bertasbih, bertahmid, bertakbir, menghilangkan. Itu melatih untuk fokus. Supaya pikiran tidak kemana-mana, sama seperti pemanasan dalam sepak bola. Jadi tidak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung main bola, tapi mulai latihan dulu peregangan. Dalam sholat juga begitu. Lalu kemudian diawali dengan sholat yang pendek dulu. Masuk masjid, tahiyatul masjid dulu, qabliyah dulu. Barulah masuk ke dalam sholat. Niatnya di dalam takbiratul ihram. Dalam mazhab Syafi'i. Selain mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, sebelum takbiratul ihram. Di situ kita sudah memfokuskan diri, sholatnya zuhur, 4 rakaat, jadi makmum, lillahi ta'ala. Mazhab Syafi'i di dalam takbir itu. Allahu Akbar. Kemudian membaca ayat-ayat itu pakai nafas. Karena bacaan ini sir, terkadang orang tidak mengontrol nafasnya. Yang saya maksud nafas adalah mengeluarkan ayat 1 nafas dalam potongan bacaan.
Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Karena tidak dibaca secara jahar, sir, lalu orang kadang tidak ada napasnya sama sekali. Allah berkabirah. Jadi itu membantu kekhusyuan. Fatihah juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir. Walaupun sholat zuhur dan sholat asar, mulut tetap mengucapkan, walaupun suaranya tidak keras. Karena Khabbab, sahabat Nabi, ditanya, apakah Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak? Kata Khabbab, ya bergerak. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihiyati, dari jenggotnya bergoyang. Menunjukkan dia melafazkan dan mulutnya bergerak sehingga dagunya bergoyang. Nampak jenggotnya bergoyang. Lalu kemudian perenungan. Saya tidak mengatakan menerjemahkan. Perenungan maknanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah dzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita tidak bisa membayangkan zat Allah. Fisik Allah tak bisa dibayangkan. Tapi perbuatan Allah, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah mengangkat. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Makna itu bisa merasuk ke hati dan pikiran. Beda dengan mengingat Abdul Somad, yang diingat itu zatnya, fisiknya, wajahnya. Allah tidak demikian. Tapi yang kita masuk ke hati kita itu adalah perbuatan Allah. Allahu Akbar, sifatnya. Allah Maha Besar, Maha Agung, Maha Kuasa. Dan yang paling menolong itu adalah khusyuk itu sendiri pun pertolongan Allah Subhanahu. Makanya sebelum sholat kita minta supaya dikhusyukkan. Meminta supaya dijauhkan dari bisikan-bisikan. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Seminim-minim khusyuk, maka ulama membuat ada stasiun-stasiun. Kalau bisa khusyuk itu seluruh hidup ini khusyuk. Tidak bisa seluruh hidup ini khusyuk, di dalam sholat khusyuk. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Di dalam sholat itu pun tidak khusyuk. Pada stasiun-stasiun itu paling tidak dia khusyuk mengingat Allah. Pada saat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Pada saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami menyembah, kepada engkau kami minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perumpamaan sholat ini seperti orang berjalan di pematang. Tanah liat yang licin di tengah sawah. Kita memikul padi. Kadang-kadang terpleset ke kanan, naik lagi. Kadang-kadang terpleset ke kiri, naik lagi. Kadang-kadang terjatuh, naik. Begitulah kita sholat. Tidak selamanya bisa. Maka naik lagi, naik lagi. Sampai ke salam. Di luar sholat itu pun kita demikian. Begitu lupa langsung ingat lagi. Astagfirullah. Demikian Ustaz. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Satu pertanyaan lagi karena kita dibatasi oleh waktu. Ini mungkin dari ibu-ibu Pak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana jika orang terdekat kita, seperti suami, tidak mau memperbaiki ibadah di bulan Ramadan, selalu asik dengan gadgetnya, jarang ngaji atau ibadah sunnah lainnya. Kalau ibadah wajib insya Allah tetap dilakukan. Gimana Ustaz? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki meluruskan perempuan. Ar-rijal qawwamun. Laki-laki membimbing perempuan. Sekarang banyak istri yang risau melihat suaminya. Tidak sholat, main gadget, main judi, game online, PlayStation, dan lain sebagainya. Padahal semestinya suami, karena dia kepala rumah tangga. Ini sudah terbolak-balik ini. Yang mana kapten, yang mana pemain, yang mana peserta, yang mana dewan juri. Maka Islam mendudukkan posisi laki-laki punya 5 kewajiban. Kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, perhatian. Istri dididik dan diperhatikan, bukan lebih memperhatikan gadget. Nah, kalau pada kenyataannya laki-laki tidak melaksanakan kewajibannya, maka perempuan punya wali. Bukan si perempuan itu ngomel, tapi perempuan ini mengadu ke walinya.
Jadi kalau perempuan mengadu ke walinya itu bukan si laki-laki yang mengerti agama, dia tidak marah. Kenapa kamu curhat ke bapakmu? Ini keluarga kita, kenapa intervensi? Ini laki-laki yang jahil. Karena perempuan lemah. Maka 6 wali perempuan yang datang untuk mengasih tahu si laki-laki yang gila gadget itu. Yang pertama ayahnya. Yang kedua kakeknya. Yang ketiga abangnya. Yang keempat adik laki-lakinya. Yang kelima pamannya, abang ayahnya. Yang keenam adik ayahnya. Menasihati si laki-laki. Kalau perlu diambil handphone. Jadi dalam Islam itu ada. Kalau tidak mempan juga ulil amri. Dia mesti dididik. Karena kalau tidak dia merusak. Dia merusak istrinya, merusak anaknya, merusak keluarganya. Berefek kemana-mana. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kepala rumah tangga menjadi baik. Demikian Ustaz. Baik Ustaz, mungkin satu pertanyaan lagi nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apakah kalau berzakat harus disebutkan bahwa ini kita berzakat ijab kabul atau cukup dalam hati saja? Terima kasih Ustaz. Ada ijab kabul itu yang mesti jahar didengar orang banyak. Ijab kabul nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Kata saksi sah. Ada wali, ada 2 saksi. Sifatnya mesti adil. Ada ijab, ada kabul, ada mahar. Ada mempelai laki-laki. Adapun tentang niat sholat, melafazkan niat pada puasa, ikhtilaf. Sebagian mengatakan untuk menjaga hatinya maka dia lafazkan. Nawaitu shawma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Usolli fardhu subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Tidak dilafazkan sah karena niat dalam hati. Nah, zakat ini masuknya ke mana? Zakat kalau dia lafazkan ada akad sunnah, baik. Karena Allah mengatakan wa sholli alaihim inna salataka sakanul lahum. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah kau terima zakat mereka, doakan mereka. Barakallahu laka fima a'taita. Semoga Allah memberikan berkah atas zakat yang sudah kau berikan. Itu menunjukkan jahar. Aku serahkan zakat fitrahku, aku serahkan zakat malku digunakan untuk 8 asnaf lillahi ta'ala. Lalu kata yang menerima, aku terima. Lalu dia doakan. Barakallahu laka fima a'taita. Semoga Allah berikan berkah pada zakat yang sudah kau keluarkan. Sunnah, bagus. Tapi andai tidak dia lakukan. Dia transfer banking. Dia kirimkan saja melalui barcode yang sudah disebarkan ke Lasna Dewan Dakwah. 1.500.000 setiap bulan aku serahkan ke Lasnas. Tidak ada dia lafazkan dalam hati. Sah. Sampai. Jangan ragu. Saya mengajak kepada jamaah dimanapun berada untuk menyalurkan zakatnya, wakafnya, infaknya, sedekahnya ke Lasnas Dewan Dakwah Indonesia karena real nyata menyentuh langsung ke ujung tombak masyarakat yang ada di pedalaman. Saya sudah melihat sendiri, berangkat bersama Lasnas Dewan Dakwah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Dewan Dakwah istiqomah. Ujung tombak perjuangan dakwah di suku terasing pedalaman adalah Dewan Dakwah. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Karena waktu yang membatasi, kami mohon maaf kepada Bapak Ibu yang telah memberikan pertanyaan, belum sempat kita bacakan. Mudah-mudahan akan kita jawab pada kesempatan yang lain, pada sesi yang lain, dengan tema yang lain. Baik Ustaz, sebelum kita tutup dengan doa, kita saksikan dulu video program Ramadan Lasnas Dewan Dakwah berikut ini.
Baik Ustadz, mungkin tambahan sedikit Ustadz sebelum ditutup dengan doa, ajakan untuk para muslimin membantu program Ramadan yang tadi ditayangkan. Ada beberapa program Ustadz di Ramadan tahun ini, diantaranya paket untuk guru ngaji, kemudian juga anak yatim dan beberapa paket yang lain Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak jamaah dimanapun berada untuk berkontribusi mensupport program-program Ramadan secara khusus yang diselenggarakan oleh Lasnas, Lembaga Amil Zakat Nasional Dewan Dakwah Indonesia, pengadaan paket untuk guru mengaji di suku terasing pedalaman, serta program-program dakwah lainnya yang diselenggarakan oleh Lasnas Dewan Dakwah Indonesia. Saya ikut bersama Lasnas Dewan Dakwah Indonesia, terjun langsung ke suku pedalaman, dan meminta bantuan ketika saya masuk ke kampung-kampung, ke hutan-hutan, ke pulau-pulau, meminta pengiriman dai-dai ke Lasnas Dewan Dakwah Indonesia. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Lasnas Dewan Dakwah Indonesia mensupport dakwah pedalaman yang jarang diperhatikan, diberikan Allah kekuatan zahir dan batin, dan jamaah dimanapun berada jangan sampai ketinggalan. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan alat-alat perang, maka sesungguhnya dia sudah ikut jihad fisabilillah. Kita yang belum mampu masuk ke pedalaman, belum mampu dipukul ombak di pas gelombang sampai ke pulau-pulau, belum sanggup tinggal di hutan-hutan, maka mari kita support melalui transfer kita ke Lasnas Dewan Dakwah Indonesia. Berkah selalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tafadhol Ustaz, ditutup dengan doa Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Berikan taufikmu ke dalam hati kami sehingga kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai. Bil khusus sahabat-sahabat kami di Lasnas Dewan Dakwah, saudara-saudara kami yang kau berikan kelimpahan rezeki, lapangkanlah hati mereka untuk mensupport program dakwah di suku terasing, di pulau-pulau, di hutan-hutan, di perbatasan, di kaum minoritas muslimin, dari Sabang sampai Papua, yang diselenggarakan oleh sahabat kami Lasnas Dewan Dakwah Indonesia. Allahumma barik lana fima a'taita. Berikanlah berkah pada rezeki yang kau kurniakan kepada kami. Wa barik lana fi ahlina wa auladina wa amwalina. Berikan berkah pada anak cucu keturunan kami, generasi muda kami, harta benda kami, hingga menjadi amal ibadah untuk kami. Rabbana taqabbal minna, terima segala amal kami ini ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, engkau maha taubat, maha menerima kasih dan sayang. Rabbana ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Bukakan pintu hati kami untuk beramal. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal barokah supaya kami dapat berzakat, berwakaf, berinfak dan bersedekah mensupport dakwah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih jazakallah khairan katsiran kami ucapkan kepada guru kami Buya Profesor Haji Ustadz Abdul Samad LCMA yang telah menyampaikan tausiah pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama doakan semoga guru kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga mendapatkan keridhaan, keberkahan dari Allah dalam senantiasa menjalankan dakwah guru kita Al-Ustadz Abdul Samad LCMA PhD. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ustadz. Jazakallahu khairan katsiran. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya selaku MC pada kesempatan yang berbahagia ini, jikalau dalam memimpin acara ini terdapat banyak kesalahan di sana-sini, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Mari kita tutup sama-sama acara kita pada pagi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.